Halo bro, balik lagi sama saya Boy Codet. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Gemini Man 2019. Menceritakan seorang pembunuh bayaran terbaik yang pernah ada. Namun ia harus menghadapi ujian terberatnya saat diburu oleh seseorang pembunuh bayaran yang sangat tangguh dan sangat mirip dengan dirinya. Gak usah banyak cincong di awal ya guys ya. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan check it out. Di Belgium diperlihatkan seorang pembunuh bayaran terbaik yang bernama Henry Brogen yang akan membunuh seorang teroris kelas kakap yang bernama Valery Dromov asal Rusia. Ia sedang melakukan perjalanan ke arah barat untuk datang ke labnya. Rekan tim Henry yang bernama Marino, dia sedang mengontrol keadaan di dalam kereta. Lampu hijau pun berjalan sesuai rencana, lalu ia menembaknya. Peluru itu tepat di leher targetnya. Sebelum itu, 4 orang sniper ahli telah gagal mencoba membunuhnya, tetapi cuma Henry yang bisa melakukan dalam keadaan kereta bergerak sangat cepat. Saat sedang di rumahnya, ia didatangi rekan timnya yang bernama Dale Peterson. Henry sudah membunuh 72 korban. Setiap melakukan misi tersebut, ia selalu merasa sakit dalam hatinya, karena ia adalah orang yang baik hati, penyayang terhadap siapapun. Lalu, Henry memutuskan pensiun dari dunia itu. Untuk menenangkan hatinya, ia mencoba akan pergi ke suatu tempat. Saat di dermaga akan membayar bahan bakar, ia mencurigai seorang penjaga dermaga itu yang bernama Danny. Henry mempunyai penyakit alergi lebah. Deathly allergic to bees. Di tengah lautan, ia bertemu rekan bisnisnya yang bernama Jack Willis. Lalu Jack memperlihatkan data diri Valery dan ternyata ia bukan teroris melainkan ahli biologi. Dormov, molecular biologist who worked here. Henry ingin memastikan hal itu. Ia meminta nama-nama rekan Jack untuk dikunjungi. Ternyata pembicaraan mereka terlacak oleh 2 orang DIA sekaligus atasan Henry yang bernama Clay Ferris dan Janet Leicester. Mereka berdua terlihat gelisah setelah mendengar pembicaraan itu. Untuk membunuh Henry, Clay berencana akan mengirim pasukan elit. Pasukan itu yang dinamai Gemini. Leicester membantahnya untuk tidak melakukan hal itu, tetapi Clay memaksanya. Surprise me. Saat perjalanan pulang, Henry mengetahui alat lacak yang berada di kapalnya. Ia langsung pergi menemui Danny dan ternyata benar, dia adalah seorang agen DIA yang dikirim langsung untuk memantau Henry. Ingin mengetahui lebih dalam, ia pun mengajaknya kencan. Di sana, status Danny benar-benar terbongkar, ia pun tidak bisa mengelak lagi. Well, now I'm burned. Toast. 2 orang tadi kenal menyusup kapal Jack, sangat disayangkan Jack pun harus tewas di tangan mereka. Malam hari, Henry mengetahui bahwa ada beberapa orang yang akan mencoba membunuhnya. Ia langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk mempersiapkan perang. Lalu menghubungi Marino untuk pergi dari sana. Saat pembicaraannya berlangsung, ia mendengar suara pompa pistol. Ternyata Marino sudah tewas di tangan pasukan itu. Marino. Ia berhasil membunuh 3 orang lalu pergi menemui Danny untuk menanyakan siapa yang mengirim pasukan itu. Tetapi Danny tidak mengetahuinya, lalu Henry pun mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Saat akan mengambil kunci kapal, Danny dikejutkan dengan 1 orang tak dikenal hingga baku hantam pun terjadi. Ia bisa mengatasi hal itu lalu menanyakan siapa yang mengirim pasukan itu. Dan ternyata pasukan itu dikirim langsung oleh Janet. Karena tak ingin terlacak lagi, ia pun melempar HP-nya ke lautan lalu pergi dari sana. Karena Janet tidak bisa mengatasinya, Clay pun langsung turun tangan akan mengirim pasukan Gemini untuk membunuh Henry. We were born to be collateral damage. Let's not pretend otherwise. Di pesisir pantai, mereka sedang menunggu rekan Henry yang bernama Baron. Ia pun memberitahu bahwa Jack sudah tewas, lalu mereka semua melakukan perjalanan kembali. I think Jack is dead. Dale Peterson yang sedang di sekolah anaknya, ia dihubungi oleh Henry menanyakan tentang siapa yang mengirim pasukan itu, lalu menanyakan tentang data diri Dromov. Ternyata berkas data diri Dromov telah dirubah oleh mereka bertujuan untuk menjebak Henry. Setelah itu mereka semua pergi ke Kolombia. Di sana, Henry menceritakan waktu saat akan menjadi pasukan Gemini yang dipimpin oleh Clay. Tetapi ia dan Baron telah menolaknya. Tidak lama dari itu, seorang pasukan Gemini yang sangat kuat mendatangi mereka.
karena targetnya Henry yang menyuruh mereka berdua untuk pergi ke tempat yang aman. Take care of her, right? Saat akan menembaknya, ia melihat kemiripan wajah orang tersebut dengan dirinya. Sontak ia pun sedikit kaget. Seorang pasukan elit Gemini itu yang bernama Clay Junior, hingga baku tembak pun terjadi. Karena fisiknya yang sudah lemah, Henry mencuri sepeda motor untuk menjauh darinya. Tetapi Junior tidak memberikan peluang kabur untuknya. Sangat terlihat jelas Junior terlatih dalam segala sisi. Pantas saja Clay mengirim langsung Junior untuk membunuhnya. Karena aksinya mereka mengundang polisi setempat datang. Lalu Henry tertangkap oleh polisi itu, sedangkan Junior tiba-tiba menghilang entah kemana. Di sisi lain, Baron dan Danny mengambil topi dan bekas bercak darah Junior yang nantinya akan dites DNA. Karena Danny agen DEA, ia bisa mengeluarkan Henry dari penjara Colombia dengan sangat mudah. Henry memutuskan akan pergi ke Budapest untuk menemui seseorang yang bernama Yuri yang sempat diberitahu oleh Jack saat mengenai data diri Dromov. Saat di perjalanan untuk ke Budapest, Danny menanyakan tentang status Henry untuk mengenai kemiripan wajah dengan Junior. Danny sempat berpikir bahwa itu anak Henry atau saudara Henry. Karena Henry belum pernah menikah dan mempunyai anak, Danny pun merasa kebingungan mengenai Junior. It was like I was seeing a ghost. Di Georgia, Junior bertemu dengan Clay untuk menyembuhkan lukanya. Lalu Junior menanyakan tentang Henry, tetapi Clay tidak memberitahunya. Saat sedang melihat latihan pasukan Gemini, Junior diberitahu oleh Clay untuk pergi ke Budapest. Entah dari mana Clay selalu mengetahui keberadaan mereka. Danny bertemu seorang dokter untuk mengetes darah DNA milik Junior, lalu memberitahu Henry. Tes darah atau apapun itu semuanya mirip dengan Henry, bahkan dokter pun sudah mengetesnya 3 kali. Sontak hal itu mereka semua merasa aneh dengan hasilnya. Lalu Danny pun berbicara bahwa Junior adalah kloningan Henry. He's your clone. Singkat cerita, akhirnya Henry bertemu dengan Yuri. Poin pembicaraan mereka ternyata saat Dromov akan pulang ke Rusia, ia dipancing oleh Clay untuk datang ke lab yang berada di arah barat, yang katanya akan dibiayai sangat mahal olehnya. Mengenai Junior, sejak kecil ia sudah dirawat dan dilatih oleh Clay untuk bisa melebihi kekuatan Henry dari segi hati nurani, mental, dan lain sebagainya. Pembicaraan terakhir mereka, Yuri memberitahu Henry bahwa pekerjaan Clay harus benar-benar dihentikan. He must be stopped. Henry mengancam Janet jika ikut campur dalam misi memburu Clay. Janetlah yang akan menjadi korban pertama. Keep it up. You'll be the first person I ever killed for free. Malam hari di suatu tempat, Danny akan menjadi umpan untuk bisa mendapatkan Junior tanpa harus dibunuh. Di dalam dari itu, seseorang memanggilnya dan ternyata benar, ia adalah Junior. Lalu menyuruh Danny untuk membuka bajunya bertujuan untuk mencari alat pelacak. Setelah pengecekan selesai, Junior meminta Danny untuk menghubungi Henry. Setelah itu, Junior membawa Danny ke penjara bawah tanah. Junior tahu Henry akan datang, ia mencoba memasang satu perangkap untuknya. Can I ask you something? Would you actually stop talking long enough for me to answer? Tidak lama dari itu, perangkap Junior meledak. Itu pertanda bahwa Henry telah tiba. Junior pun akhirnya tersudutkan oleh Henry. Rencana Henry adalah mencoba berbicara dengannya dan tidak akan membunuhnya. I do not want to kill you. Omong kosong itu tidak berhasil membuat Junior berbicara hingga terjadilah adu pukulan. Saat Danny akan mencoba membantunya, akan tetapi hal itu dicegah oleh Henry. Don't shoot him! Saat Henry benar-benar tersudutkan, dengan terpaksa ia harus melakukan tembakan yang membuat Junior mundur untuk sementara waktu. Did you hit him? I think so, yeah. Where? Setelah itu, mereka bertiga pergi ke Georgia, tempat di mana Clay berada. Junior bertemu dengan Clay, berbicara tentang kesamaan dengan Henry, tetapi Clay memanipulasi Junior untuk tetap membunuhnya. Thing that Henry himself never had. You have a loving, dedicated, present. Mereka bertiga telah sampai di Georgia. Saat akan mencari Clay, mereka dikejutkan kembali dengan Junior yang sudah sembuh total. Junior menembakkan racun lebah yang membuat Henry sesak napas. Karena melihat hal itu, Junior berubah pikiran lalu menyuntikkan anti racun ke dalam tubuh Henry. Breathe, Henry.
Baron merasa bingung dengan Clay selalu unggul satu langkah dari mereka. Junior pun memberitahu kepada mereka bahwa 3 tahun yang lalu Clay telah berhasil menanamkan alat pelacak di dalam tubuh Henry. Junior membantu mereka untuk mencabut alat pelacak itu. Setelah itu mereka berempat pergi untuk memburu Clay. Saat di perjalanan, pasukan Gemini menodongkan basoka ke arah mereka yang membuat mobil itu meledak dan Baron pun harus mati di dalam mobil itu. Mereka berdua pun harus melawan pasukan Gemini itu. Di sisi lain, Junior berhasil membuat Clay pingsan untuk sementara waktu. Saat Henry sudah kehabisan peluru, Junior pun datang untuk membantunya. Lalu mereka dikejutkan kembali kedatangan satu orang yang cukup kuat. Akan tetapi mereka semua bisa mengatasinya. Saat dibuka topeng orang itu, wajahnya benar-benar mirip Henry. Di dalam mandal itu, Clay datang menemui mereka bertiga lalu berbicara tentang cloningan itu. Saat Junior akan menembak Clay, Henry menyuruhnya untuk tidak melakukan hal itu dengan tangannya sendiri. Don't. Dengan santainya, Henry telah berhasil membunuh Clay. Setelah itu, Henry bertemu dengan Peterson untuk menanyakan tentang lab milik Clay dan kabar Junior. Lab milik Clay sudah ditutup, cloningan itu menjadi sejarah bagi mereka dan Junior pun disekolahkan di universitas ternama. 6 bulan kemudian mereka bertemu kembali. Henry telah memberikan sebuah data diri lengkap untuk Junior yang telah mengubah nama Junior menjadi Jackson. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika berkenan silahkan subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Lalu share juga ke teman-teman kalian ya guys ya. See you next video, bye bye.